Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dan muslimah, selamat berjumpa lagi dengan nasihat Islami, nasihat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini, kami akan membahas nasihat tentang ridho Allah, yang berjudul Ridho Allah Tergantung Niat Kita. Selamat menonton. Kita pasti sependapat bahwa semua ibadah yang telah kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada kenyataannya, tidak semua ibadah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memahaminya, simak firman Allah dan hadis berikut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Hud, ayat 15-16. Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa, kalau kita mengerjakan perbuatan dengan niat untuk kehidupan dunia, harta, pangkat, jabatan, maka Allah akan memenuhinya, tetapi semua itu akan musnah, dan tidak akan kita bawa mati. Tempat kita di akhirat nanti adalah neraka. Untuk mendapatkan ridho Allah, semua perbuatan kita harus kita niati, lillahi ta'ala. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya segala pekerjaan itu diterima atau ditolaknya di sisi Allah, hanyalah tergantung niatnya, dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau seorang wanita yang akan dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Muttafaq alaih.
Dengan membaca hadits di atas, semakin jelas bahwa semua yang kita kerjakan tergantung dengan niat kita, dan kita akan mendapatkan segala sesuatu seperti yang kita niatkan. Sekali lagi, perlu kita pahami bahwa jangan mengerjakan sesuatu dengan niat kehidupan dunia, tetapi niatlah karena Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda." Hadis ini disampaikan dalam beberapa slide karena panjang hadisnya. Sesungguhnya, orang yang pertama kali diputuskan perkaranya di hari kiamat adalah seseorang yang mati syahid di jalan Allah. Maka dia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya segala nikmat yang telah diberikan kepadanya selama di dunia, lalu dia mengenalinya. Maka Allah berkata kepadanya, "Apa yang telah kamu lakukan dengan nikmat ini?" Maka orang itu menjawab, "Aku berperang di jalanmu sampai mati syahid." Maka Allah berkata, "Kamu berdusta. Akan tetapi kamu berperang agar dikatakan bahwa kamu adalah seorang pemberani. Dan yang sedemikian itu telah diucapkan. Maksudnya, kamu telah dipuji-puji sebagai imbalan atas apa yang telah kamu niatkan." Maka diperintahkan supaya dia diseret kepalanya sampai dilemparkan ke api neraka. Dan seseorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya, dan membaca Al-Quran, lalu dia didatangkan dan diperkenalkan kepadanya segala nikmat yang telah dikaruniakan kepadanya di dunia, maka dia pun mengenalinya, maka dikatakan kepadanya, "Apa yang telah kamu lakukan dengan nikmat ini?" Maka dia menjawab, "Aku mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain, dan membaca Al-Quran untukmu." Maka Allah berkata, "Kamu berdusta. Akan tetapi kamu belajar dengan tujuan agar engkau dibilang seorang alim, dan engkau membaca Al-Quran supaya dibilang, engkau seorang pembaca Al-Quran yang baik, dan semua itu sudah dikatakan. Maksudnya, kamu telah mendapat pujian yang kamu harapkan sebagai imbalan niatmu." Lalu diperintahkan agar dia diseret kepalanya sampai dia dilemparkan ke api neraka. Dan seseorang yang Allah berikan kepadanya keluasan rezeki, dan diberikan kepadanya segala macam harta, lalu dia didatangkan, dan diperlihatkan kepadanya segala nikmat yang telah diberikan kepadanya, dan dia mengenalinya. Maka Allah berkata kepadanya, "Apa yang telah kamu lakukan dengan nikmat ini?" Maka orang itu menjawab, "Tidak, aku tinggalkan satu jalan pun yang engkau suka, agar harta yang engkau berikan, dibelanjakan kepadanya, kecuali aku telah membelanjakan harta itu, di jalan tersebut, karena engkau." Maka Allah berkata, "Kamu berdusta. Akan tetapi kamu melakukan itu agar dibilang bahwa kamu adalah seorang dermawan, dan yang sedemikian itu telah dikatakan. Maksudnya, kamu telah mendapat pujian tersebut di dunia sebagai imbalan dari niatmu itu." Lalu diperintahkan agar dia diseret kepalanya, sehingga dia dilemparkan ke api neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 1905. Dari hadits di atas dapat kita pahami bahwa 1. Orang yang mati syahid karena perang fisabilillah, belum tentu masuk surga, justru masuk neraka, karena di dalam hatinya ada niat kehidupan dunia, ingin jadi pemberani,
maka Allah memasukkannya ke dalam neraka. Guru agama dan qori Al-Quran belum tentu masuk surga, justru masuk neraka, karena di dalam hatinya ada niat dunia, ingin dianggap sebagai orang alim dan qori dengan bacaan yang indah, maka Allah memasukkan ke dalam neraka. Tiga, orang kaya raya, banyak sedekah, belum tentu masuk surga, justru masuk neraka, karena di dalam hatinya ada niat dunia, ingin dianggap dermawan, maka Allah memasukkannya ke dalam neraka. Saudaraku sesama muslim, mari kita luruskan niat kita dalam beribadah, hanya karena Allah, jangan terselip di dalam hati kita, niatan kehidupan dunia, karena semua itu, tidak hanya akan menyebabkan ibadah kita sia-sia, tetapi juga akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Nauzubillah. Demikianlah Bapak Ibu, nasihat tentang ridho Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kekuatan kepada kita untuk selalu melaksanakan semua ibadah hanya karena Allah. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini Bapak Ibu anggap baik, tolong beri kami like. Jangan lupa untuk subscribe, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika kami upload video atau konten yang baru. Dan tolong bantu share video ini kepada saudara kita muslim dan muslimah yang lain, agar mereka ikut mendapatkan manfaat dari video ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Mari kita tutup nasihat ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Robbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.